Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BSD Talk. Perkenalkan, nama saya Dwi Wangga Sang Nalendra Hadi, biasa dipanggil Wangga. Di sini saya sebagai mahasiswa program studi Sarjana Arsitektur Universitas Islam Indonesia semester 8. Saya menjadi pemenang pertama dari Arsitektur Blue Ribbon Award 2023 pada saat saya di studio desain arsitektur 3, yaitu semester 7 kemarin. Di sini saya akan membagikan pengalaman desain saya saat menempuh STA 3 kemarin. Simak terus ya teman-teman. Kebetulan tantangan di ADS 3 kemarin itu saya merancang city hotel dengan pendekatannya sih performance based design. Jadi secara simpel itu saya mendesain suatu hotel yang berada di lokasi urban. Kebetulan kemarin kelas saya yang dibimbing oleh Bu Diah Hendrawati, STMSCGP, acknowledgement untuk beliau, memilih set di selatannya Tugu, sehingga dia masih masuk dalam kategori urban. Nah, kerennya lagi sih di sini kita pakai pendekatan performance based design, di mana nantinya desain kita tuh benar-benar terukur keberhasilannya. Jadi tidak hanya sekedar konsep, tapi desain kita juga diuji apakah memenuhi target atau tidak. Nah, kebetulan performa yang ditugaskan oleh ADS 3 kemarin itu berkaitan dengan performa green building, dan isu besar yang kita angkat adalah masalah global warming. Tantangan utama dalam mendesain di ADS 3 itu sebenarnya cuma ada 3. Nah, yang pertama kita harus memenuhi regulasi, kemudian yang kedua kita harus bisa merancang tata ruang yang enak, dan yang terakhir itu kita juga harus bisa memenuhi property size-nya atau semacam kebutuhan-kebutuhan ruang yang dia manageable untuk bisnis. Oke, yang pertama itu masalah regulasi. Set yang diambil di kelas saya ini kemarin, regulasinya cukup unik karena dia termasuk dalam kawasan yang heritage. Nah, di selatan Tugu itu terdapat regulasi adanya sudut imajiner 45 derajat. Nah, ini juga menjadi hal yang membuat saya ketar-ketir ketika merancang itu. Nah, towernya ini bisa nggak ya, kena nggak ya sudut imajiner ini, dan ternyata bener aja ketika merancang towernya udah tinggi. Nah, di bagian rooftop kalau saya teruskan untuk merancang lift sampai ke rooftop itu kena peraturan tersebut, sehingga lift yang tadinya di depan untuk bagian rooftop saya pindah ke belakang. Jadinya ada keteraturan dari liftnya yang berbeda. Untuk pengunjung sampai koridor paling atas saya letakkan liftnya di depan, tapi dari lantai atas menuju rooftop saya letakkan liftnya di belakang. Itu juga sebagai respon dari regulasi. Terus yang kedua sih berkaitan dengan tata ruang. Ini yang cukup sulit juga, karena kita juga harus merancang convention center, dan juga yang paling penting di sini adalah ruang parkirnya. Ketika kita merancang hotel dengan properti size yang sudah diatur dalam kerangka acuan kerja, yaitu minimal 55% dari total luas bangunan, itu akan sangat sangat sulit untuk menyesuaikan dengan ruang parkirnya. Bayangkan saja di desain saya yang kemarin itu saya buat 200 kamar aja masih ngepres di property size, masih ya sekitar 56%, jadi masih ngepres banget. Dan itu pun nantinya ditambah sama convention center yang itu kapasitasnya minimal 500 orang. Jadi 200 kamar ditambah convention center 500 orang itu harus kita plotkan di dalam basement 2 lantai maksimal. Sebenarnya di peraturannya 1 lantai, tetapi ini dibuat 1 lantai aja, jadi 1 lantai A dan lantai B gitu. Dan itu harus bisa memplot kapasitas yang sebanyak itu. Ya sekitaran mungkin membutuhkan 150 sampai 200 plot parkir. Dan di desain saya ketika sudah saya konfigurasikan ulang juga tetap munculnya muat 100 sampai 105 parkiran saja yang yang nyaman. Jadi tata ruang dan property size itu saling berkaitan. Jadi bagaimana
tata ruang yang baik, yang nyaman bagi pengunjung, yang nyaman bagi karyawan, juga perlu memenuhi konsep property size, di mana apakah rancangan kita itu manageable nggak sih untuk bisnis, atau ternyata dia hanya merancang bangunan tanpa memperhatikan aspek bisnisnya. Dan di sini juga property size-nya sudah dihitung, juga disimulasikan dengan salah satu simulasi yang namanya age dan payback period, atau kemungkinan balik modelnya itu sekitar 5,6 tahun, jadi masih manageable. Respon utama saya sebenarnya berkaitan dengan isu besar global warming, di mana salah satu isu yang paling dekat dengan Jogja adalah masalah urban heat island. Sebagaimana Kepala BMKG menyatakan suhu di Yogyakarta semakin meningkat karena tingginya alih fungsi lahan. Nah, salah satu penyebab dari alih fungsi lahan itu adalah pembangunan yang masif. Dan salah satu pembangunan masif yang paling banyak terjadi di Jogja adalah pembangunan hotel. Nah, hotel sendiri dalam audit energi yang pernah dilakukan, itu beban pendinginan atau penggunaan AC itu paling besar daripada beban energi listrik lainnya. Sehingga inilah yang menjadi respon utama dari pendekatan bangunan hijau yang saya lakukan, yaitu efisiensi energi untuk mencapai kenyamanan termal. Jadi logika simpelnya begini, suhu di Jogja karena urban heat island yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan atau pembangunan masif, itu suhunya semakin tinggi. Karena suhunya semakin tinggi, otomatis orang yang ada di dalam ruangan itu membutuhkan kenyamanan termal lebih, yaitu dengan cara apa? Menurunkan suhu AC. Nah, ketika diturunkan suhu AC-nya itu, dia akan meningkatkan emisi keluar bangunan. Nah, emisi tersebut justru akan menyebabkan urban heat island bertambah buruk, sehingga hal ini akan menjadi siklus yang berulang ketika kita tidak meresponnya. Oleh karena itu, prinsip bangunan hijau yang saya lakukan dalam perancangan ini untuk menjawab problematika tersebut. Selain itu juga masalah prinsip-prinsip lain seperti selain efisiensi energi, misalnya penataan tapak, kemudian efisiensi air dan kenyamanan pengguna juga saya respon dalam perancangan hotel ini. Ya, sebenarnya kalau bedanya bangunan hijau dengan bangunan biasa-biasa aja itu di awal ya, ketika saya masih di bawah semester 7 itu mendefinisikan bangunan hijau adalah bangunan yang banyak tanamannya itu, atau rooftopnya biasanya adalah green rooftop dan sebagainya. Nah, setelah di semester 7 nanti ketika kita membaca dan memahami kriteria-kriteria bangunan hijau yang dikeluarkan oleh GBCI atau Green Building Council Indonesia, itu kita baru dapat pemahaman bahwa itu menjadi salah satu poin saja, bukan menjadi inti dari green building atau bangunan hijau. Dan sebenarnya syarat yang utama dalam bangunan hijau sendiri adalah dibagi menjadi 5, yaitu appropriate site development atau bagaimana kita mengatur lahan dengan baik, kemudian pengefisiensian energi dan pengefisiensian atau konservasi air, kemudian masalah kenyamanan ruang bagaimana, dan yang kelima adalah masalah material resource and cycle atau bagaimana sumber dari material itu sendiri. Dan sebenarnya di dalam poin GBCI itu sendiri juga ada masalah bagaimana mengatur atau memanajemen bangunan itu. Cuman pada kesempatan rancangan ini kita hanya berfokus pada 5 parameter itu. Nah, misalnya aja kayak appropriate site development atau pengaturan lahan hijau yang kemarin itu, saya kira green rooftop adalah hal yang utama di dalam AST. Ternyata dia hanya sebagai poin bukan poin prasyarat. Nah, poin prasyaratnya adalah kita harus menyediakan lahan resapan yang sesuai dengan kriteria minimalnya. Kemudian kalau masalah efisiensian energi, kita juga disarankan untuk menggunakan energi terbarukan, kemudian menghitung
berapa OTTV atau beban energi dari bangunan tersebut gitu. Dan yang ketiga, masalah konservasi air juga ternyata diperhitungkan di dalam konsep bangunan hijau. Misalnya ada air hujan, terus air hujan itu apakah kita hanya buang atau kita manfaatkan gitu. Dan di sana juga disarankan bahwa air hujan digunakan sebagai pemanfaatan air bersih, dan limbah grey water atau limbah yang air dari WC dan sebagainya itu sangat disarankan untuk dikelola kembali. Kemudian juga di green building juga ditekankan bagaimana merancang seharusnya juga bisa memenuhi aspek kenyamanan pengguna, baik kenyamanan termal maupun kenyamanan visual. Dan yang terakhir yang menjadi salah satu poin penting adalah mengenai siklus atau sumber dan siklus material. Ketika kita merancang, material-material yang kita pilih ini dari mana sih, apakah sustain atau tidak. Nah, cara mengukur sustain atau tidaknya tentunya ada di parameter-parameter yang sudah diatur dalam GPCI. Misalnya saja, apakah ketika membeli material tersebut jauh atau dekat dari lokasi sehingga dapat mengurangi emisi karbon kalau semakin dekat, ataukah material tersebut merupakan material modular yang mudah dipasang, dan ya, apakah material tersebut juga material bekas yang kita recycle atau kita gunakan kembali. Jadi prinsip-prinsip tersebutlah yang membedakan antara bangunan hijau dengan bangunan biasa. Saya lebih menekankan pada masalah efisiensi energi guna mencapai kenyamanan termal dalam perancangan di ADS 3 ini. Jadi strategi utamanya sebenarnya juga kita bermain di advanced technology. Nah, kebetulan advanced teknologi di dalam rancangan hotel saya ini ada dua. Yang pertama adalah mengenai panel surya yang dia menggunakan teknologi CTDA namanya, sehingga dia nantinya tetap tembus pandang dan itu nanti bagian dalamnya jadi tetap bisa dimanfaatkan. Nah, proyeksi dari panel surya tersebut dia dapat menghemat energi hingga 77%. Jadi dapat mengcover 77% dari total energi listrik bangunan. Untuk mencapai net zero sebenarnya sangat berat ternyata. Ketika saya awalnya ingin menargetkan 100% energi dapat tercover oleh energi alternatif, ternyata ketika dilakukan penghitungan ulang, kemudian berapa panel surya yang dibutuhkan dan sebagainya, itu juga cuma dapat mengcover 77%. Tapi itu sudah juga melampaui target minimal saya, yaitu awalnya hanya ingin 50% minimal dari total beban energi bangunan itu di handle oleh energi alternatif. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa poin efisiensi energi menjadi poin terbesar di dalam GPCI atau dalam parameter GPCI, sehingga teman-teman di sini dapat lebih berfokus pada bagaimana merancang hotel yang energinya efisien. Selain itu juga berkaitan dengan strategi untuk menurunkan nilai OTTV atau overall thermal transfer value, yang itu juga berkaitan nantinya dengan penghematan energi, khususnya beban pendingin AC. Di mana sebenarnya strategi untuk menurunkan OTTV ini cukup simpel yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengorientasikan bangunan ke arah yang memiliki nilai solar faktor rendah. Misalnya di Indonesia itu utara dan selatan nilai solar faktornya rendah, sehingga bukaan pada bangunan dapat diorientasikan pada arah tersebut. Dan yang kedua adalah kita juga harus bermain pada kaca yang memiliki nilai U value rendah. Nah, kaca ya intinya kaca yang berteknologi tinggi lah teman-teman. Kita harus bermain di situ. Nah, kedua hal inilah yang akan berpengaruh sekali untuk menurunkan nilai OTTV. Sedangkan di dalam salah satu parameter untuk mencari OTTV memang ada setting, tapi ketika saya coba setting itu kurang berpengaruh terhadap penurunan nilai OTTV, tapi dia juga berfungsi untuk melakukan pembayangan sehingga nantinya di dalam bangunan tidak terjadi silau yang lebih. Itu sih strateginya untuk bangunan hijau teman-teman. Ya, strategi lain berkaitan dengan pemenuhan ASD itu berkaitan dengan aksesibilitas. Ada aksesibilitas untuk sepeda, ada aksesibilitas untuk pejalan kaki, yang dia juga tidak berpotongan dengan aksesibilitas
dari kendaraan itu sebagai salah satu syaratnya. Kemudian untuk konservasi air juga zero runoff dari air hujannya itu sendiri, kemudian mengolah air hujan menjadi air bersih dan mengolah limbah grey water. Kemudian untuk material sendiri menggunakan material-material modular dan material yang dia merupakan material lokal. Untuk kenyamanan dari ruangan sendiri kita menggunakan strategi, salah satunya teknologi yang digunakan adalah semacam fasad yang dia itu menggunakan asas kontinuitas. Jadi asas kontinuitas di sini sebenarnya secara simpel ketika ada satu bukaan lebih lebar untuk bagian udara masuk, sedangkan bagian udara keluar ke dalam bangunan itu kecil, maka akan terjadi peningkatan kecepatan angin. Nah, peningkatan kecepatan angin inilah yang nantinya dapat menciptakan kenyamanan termal di dalam ruangan, sehingga prinsip tersebut saya gunakan juga di dalam perancangan hotel. Khususnya sih pada bagian koridor, karena ada salah satu prasyarat dari IHC P dan EEC 3 atau salah satu parameternya lah yang mencatatkan bahwa koridor itu tidak boleh menggunakan, disarankan untuk menggunakan penghawaan alami atau tidak boleh menggunakan penghawaan mekanis. Jadinya ya saya menggunakan prinsip tersebut. Mungkin itu aja beberapa strategi yang saya lakukan dalam perancangan hotel dengan prinsip bangunan. Untuk yang terakhir nih mengenai tips ya dalam merancang bangunan hijau, kalau dari saya sendiri sebenarnya cuma ada 4 prinsip. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan orientasi bangunan. Jadi karena kita berada di daerah tropis, kita bisa mengorientasikan bukaan di bagian utara dan selatan yang dia memiliki nilai solar factor rendah, sehingga nantinya nilai OTTV sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dia nggak terlalu tinggi itu. Sedangkan kalau kita orientasikan pada timur dan barat, solar faktornya sangat tinggi, yang itu tentunya tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah gunakan energi terbarukan di dalam bangunan. Ya paling tidak 50% dari beban energi pada bangunan itu dapat di-cover oleh energi alternatif. Ya yang paling gampang dan paling mudah adalah panel surya. Bahkan kampus kita ini FTSP sekarang baru memasang panel surya. Menjadi langkah yang cukup signifikan untuk mendukung keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah perluas area hijaunya, bisa saja pada bagian rooftop atau mungkin teman-teman ingin bereksperimen di dalam green wall atau dinding yang diberi tanaman gitu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah paling dia juga cukup penting, bahwa kedepankan prinsip fungsionalitas bangunan daripada estetika. Itu menjadi salah satu prinsip juga ketika kita rancang bangunan hijau, sehingga nantinya biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan ke teman-teman. Tentunya masih banyak strategi lain yang dapat dikombinasikan nantinya. Dan terima kasih sudah menyimak. Mungkin saya juga masih banyak kekurangan dan ini saya hanya menyampaikan beberapa ilmu yang saya dapatkan dari ADS3 kemarin. Sampai bertemu di obrolan PST Talk selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.